Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, berjumpa kembali pada program obrolan budaya yang akan mengangkat tema tentang turun mandi atau turun mani atau turun kuih, salah satu budaya di dataran tinggi Gayo. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, sebelum kita berbincang mengenai topik yang tadi sudah disampaikan di awal, ada baiknya saya akan memperkenalkan narasumber untuk bincang-bincang ini. Narasumber yang sudah hadir yaitu Bapak Najman, Kepala Bagian Hukum di Masyarakat Adat Gayo. Begitu ya Pak Najman ya? Tepatnya Bu, bidang hukum adat di Majelis Adat Gayo. Bidang hukum adat di Majelis Adat Gayo. Baik. Dan juga saya perkenalkan yaitu Bapak Iqmal SPDI, yaitu imam dari Kampung Lut Kala Kebayakan. Selamat datang Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya akan kita ulas mengenai budaya Gayo, yaitu turun mandi atau turun mani atau juga turun kuih, salah satu budaya di Gayo. Kedua narasumber, saya ingin sedikit barangkali referensi dari saya sebelum kita mengkaji tentang tema kita untuk waktu ini. Ada utang piutang istilahnya, barangkali mungkin nanti bapak-bapak akan memperjelas kembali. Utang piutang itu ada 4 yang saya kaji atau saya dapatkan informasinya, yaitu melahirkan atau turun mandi. Seterusnya disekolahkan atau pendidikan, dan kemudian ada perkawinan juga kematian. Begitu ya Pak Najman ya. Dan yang akan kita kaji lebih banyak ini yaitu tentang turun mandi atau turun kuih tadi itu. Silakan Pak Najman barangkali untuk membetulkan yang tadinya saya sampaikan. Terima kasih kepada RRI Net yang telah menyiapkan waktu kepada kami selaku Majelis Adat Gayo, berkebetulan dengan sahabat saya dari Pak Imam Kutu Nilot, Kecamatan Kebayakan, Kala, Kecamatan Kebayakan. Di sini kami mencoba menjelaskan tentang adat turun mani i Gayo. Iwan hal ini tentunya saya jelaskan dengan berbahasa Gayo. Mungkin nanti akan saya campur sedikit-sedikit dengan berbahasa Indonesia. Pertama, mu pestak kire pejer, mu biner mata nilu, irmang si ketiga, lahir ku dunia, buah hati si jantung rasa, si kenulas ni nome, si kentawar ni mata, mu sesuklah opat utang ni yama urmine. Kata-kata utang ni ika lagu seni kadang kasar tu cerake. Nguken kadang kita ganti bahasai kewajiban. Baik. Kata-kata utang kewajiban kita ganti. Berarti ada 4 kewajiban yang akan kita ini. Ada 4 kewajiban yang marumine. Pertama, turun mani. Iwan turun mani tentu sewaktu lahir. Kewajiban ni amarumin amani pertama, i azanan kukumiring kuweni, ikamatan kukumiring kiri, i ajaran kalimat tauhid, urung kalimat syahadat, i gelihan hakikah, i bobon gerali, si mampat italu, si temas ira-irasi, i cecepen mian madu silungi, urung santan si lemak, buge manis kenewe berberi, buge bijak bangwe bercerak, i iringan kiremian urung bengi pertawaran, si mu dedengin sejuk mu celala bengi, si mu batang teguh batang ni bebesi. Jadi iwani prosesi ini ara nilai agamai, ara nilai-nilai adate, sesi secara agama sewaktu lahirnya
sewaktu igilihan akikah ini ibu bun gerali kemudian sarami icukur rambutnya. Ini secara agama. Nah, sebelumnya saya juga akan sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Najman ini di Indonesia pada umumnya juga tradisi ini ada begitu ya Pak ya, cuma mungkin berbeda daerah, berbeda tata caranya. Mungkin ritual adatnya yang berbeda. Salah satu contohnya umpamanya sewaktu kalau di kita di Gayo ini besok pagi umpamanya mau melaksanakan penyembelihan akikah itu, malam ini berkumpul masyarakat setempat. Bahasai bahasa kita Gayo ni arah kena bahasai munos gerak, arah kena bergenap munos gerak, arah kena bahasai murasi gerak. Nah, ini jadi yone murum be di masyarakat ni sewaktu mangan jenguk kita kira-kira ngemari mangan jenguk ya hari keluarga ni osane kertas, osane pulpen, itu sernya geral betul. Geral-geral ni i kumpulan yosan kuinair kuamai. Ini rumah ini kasih si mumele sesisi cocok, sesisi kona kuate, sesisi bermakna kira-kira menurut we. Tak kira-kira. Nah kemudian ngesoboh langnya moro manuni masyarakat nimbian umuman lah kira-kira geral ni uin ni ataupun ipak ni umpamai Hairul Huda, arti sebaik-baik petunjuk, tak kira-kira umpamai. Kemudian hanya berdoa ke tak kira-kira mari berdoa ni hanya serahan ke hakikah bekami ni nebe ke tak kira-kira kuima betah rioi sembelihan orang-orang betah marar ditasakan yang orang-orang baru kenduri. Nah, di kenduri ini arah sebahagian ritualnya ngemari cecep ne madu sulungine kita kira santan silemakna win kau geramu ini boh kita kira mari ya ranya ke kenduri ke doa selamat per terhadap ipak ni ini baru kira bunga acara kenduri. Arah sara persibi gera betan. Gerara we munaran ni begenap munos geral, gerara we murasi geral, gerara we moro-moro me munos geral untuk kelemah gerara. Hanya saja kewajiban nilir mama yang itu selegale. Soboh langnya talun imam, gelih imam ni hakikah mari sembiang rohul. Mari sembiang rohul imersa aki masjid peranya ku batang ruang. Iyo ne ngemari kira-kira hana geraliat kenduri betang aranya serahan budak ni ku amai ni ari amai ni wasandarnya ku reja ni ku imam. Iyo ne lah kira-kira arah ritual adatnya cecep ne madu silumina. Santan silmakna kita kira bercerah kerja ni apa harap. Betul. Pak Najman, sebelum Pak Najman akan kembali menjabarkan, begitu juga mungkin Pak Iqmal akan menyampaikan juga tambahan dari Pak Najman ini. Kenapa nama ini juga harus turun kuih begitu Pak Najman? Ini menyangkut dengan bahasa mungkin. Seba kena bahasa turun mani, seba kena turun kue, seba kena sarami si pelibuna turun mani, turun kue, turun mandi kena seba bahasa. Jadi ini tergantung daerah setempatnya. Cuma kayak arti karena isin gerali ini, isu gerali ini ingge, karena oya merupakan sesi lebih temas diucapkan oleh tengah-tengah masyarakat yang inti kamu anak gerai mugeli hakikah. Betul. Bahasa turun kuih ini akhir-akhir ini sudah jarang kita dengarkan begitu ya Pak Najman ya. Dan satu lagi Pak Najman mungkin karena kita juga selaku masyarakat sering melihat kegiatan tersebut di masyarakat itu sendiri, yaitu ada anak tersebut yang dibawa oleh ibu-ibu atau dainei atau anani, rapian-pian nana-nana ini, terus kelapa itu
pecahkan di sekitar dari bayi itu, Pak Najman? Apakah di daerah kita di Gayo ini juga sebenarnya ada gitu? Dulunya Bu, kalau seperti acara itu termasuk rangkaian ritual adat. Dibelah kelapa tadi ataupun ubah keramil bermakna mungkin yone nanti terih koken gegur, nanti terih koken pungi, nanti terih koken kirat kepetakir kirat. Nah, di akhir-akhir sekarang ini kenapa ritual seperti itu sudah jarang sekali nampak di tengah-tengah masyarakat kita? Mungkin penyebabnya sewaktu lahir anak kita ini belum sampai waktunya dia lahir, sudah lahir, mungkin fisiknya itu penyebabnya. Mungkin terkejut, dia kena dinginnya daripada air kelapa itu, mungkin menimbulkan penyakit. Disebabkan oleh itu, maka kadang-kadang itu tidak lagi diperbuat oleh masyarakat kita di Aceh Tengah ini. Kemudian mungkin salah satu penyebabnya, kalau di bahasa kesehatan mungkin lahirnya itu semacam prematur itu mungkin penyebabnya, maka ritual adat itu tidak dilaksanakan lagi. Atau mungkin kadang sesuatu dan lain halnya, mungkin pernah terjadi kelapanya itu suatu dibelahkan di atas anak tersebut, mungkin ada jatuh mungkin, ataupun parangnya itu mungkin ada terjatuh dari yang membelahkan kelapa itu, sehingga terdampaklah kepada anak tersebut. Jadi sudah mulai jarang kita lihat yang hal seperti itu, Pak Najman. Ya, dan untuk acara ritual ini harus pagi naik matahari, Pak Najman. Itu tergantung tempatnya dan situasinya, Bu. Pada dasarnya sebagian dilaksanakan itu 7 hari. Jadi 7 hari itu sewaktu pagi mereka itu menyembelihkan akikahnya itu, kemudian di siang harinya kendurinya. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, sebagian pelaksananya itu malam ini masyarakat itu berkumpul untuk memberikan sebuah nama. Besok paginya baru mereka itu membeli akikah itu. Kemudian sebahagian paginya itu mereka itu menyembelih akikah, siangnya setelah salat zuhur baru mereka itu melaksanakan kenduri itu tadi. Ya, seperti itu. Iya. Kalau kita ketahui juga bahwasanya untuk kalau spesifik barangkali Pak Najman, kita ini kan tinggal di Gayo, boleh dikatakan seperti itu. Iya. Gayo itu juga kalaupun benar meriah, Gayo luas itu sebenarnya masih satu, boleh dikatakan. Apakah di Gayo luas acara ini atau tradisi ini juga ada, Pak Najman? Ada, mungkin pelaksanaan ritual adatnya itu yang mungkin yang berbeda-beda. Istiadatnya itu pelaksanaannya. Contoh saja seperti halnya adat perkawinan saja. Iya. Di masing-masing di kita di Gayo ini berbeda semuanya, Bu. Di Gayo kita di Aceh Tengah ini seperti ucapannya, sebagian ada kamu saudara, ada pakat saudara, ada begenap saudara, tapi yang intinya kan perkumpulan daripada itu. Iya, Mungkin dalam pelaksanaan turun maning tadi pun seperti itu. Ada di pagi hari, ada di siang harinya. Kemudian seperti memberikan nama terhadap anak itu tadi pun ada dari masyarakat itu semua mencalonkan nama. Kemudian ada hanya saja keluarga itu saja yang memberikan sebuah nama itu kepada anaknya tersebut. Mungkin kalau di Belang Kejeret ataupun di Bandar Meriah di Aceh Tengah mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan penyembelihan akikah itu, tetapi prosesi adat istiadatnya mungkin yang berbeda-beda. Iya, Pak Najman dan pendengar juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, acara ini atau ritual ini biasanya ada tumbuh-tumbuhan atau penawar. Apakah acara ini juga ada? Karena kan yang kita ketahui untuk acara perkawinan saja atau berguru, karena mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah membahas tentang berguru ini, Pak Najman. Iya, seperti yang saya utarakan di awal tadi, Bu. Mu pestak kire bajar mu bindar mata nilo, iremang si ketiga lahir ku dunia, buah hati si jantung rasa,
kenula senobe kentawaran mata mususup opat kewajiban di orang tua. Pertama sewaktu lahir ya janan kukumiring kuade ini secara agama, ikamatan kukumiring kiri secara agama, iglehan akikah secara agama, ibu pun gerali secara agama, cukur rambutnya secara agama, iiringan madu silungi santan silbak ini ritual adat, sudah termasuk adat. Kemudian diiringkan lagi dengan alat-alat pertawaran tadi, ini pun masih ritual adat yang bermakna. Contoh seperti madu tadi, buge manis mi kasih kau berperi. Kemudian seperti santan tadi pun, buge lemak mi bang kasih kau bercerah. Kemudian ada alat pertawar itu tadi seperti dedengin, sejuk, mucelala bengi, batang teguh, batang nipu besi, batang teguh, nilai-nilai keimanan, agama agar teguh dia mendirikannya. Itu maknanya. Kemudian seperti batang nipu besi tadi berprinsip dedengin tadi pun agar pembawaannya supaya jangan gersang dia, agar bertibah lembut, agar pembawanya tentang perilakunya supaya jangan terlalu gersang dia di tengah-tengah masyarakat. Kalau mungkin juga sama seperti yang di awal saya sampaikan, di daerah lain juga ada hal seperti ini, mungkin maknanya saja yang berbeda. Bagaimana dengan bertih dan apam atau kue ini, Pak Najman? Apakah itu juga harus disediakan untuk acara turun kue ini atau turun mandi ini? Itu termasuk di dalam rangkaian ritual adat. Mungkin di dalam ritual adat itu berteh di dalam piring itu mungkin tanda kehormatan kepada yang membawa doa. Itu cerminannya di dalam berteh ada pisang 4, kemudian ada telur di atasnya. Telur ini adalah mencerminkan raja, pisang ini mencerminkan sarak opat, berteh itu mencerminkan rakyat. Nah, itu dia, Bu. Berarti dalam acara turun kue ini atau turun mandi ini juga itu ada yang disiapkan atau boleh atau tidak gitu ya, Pak Najman. Jadi tidak mesti harus begitu. Iya. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net di mana saja berada, seperti di awal saya memperkenalkan 2 narasumber. Tadinya juga ada Pak Najman dan sekarang ada Pak Iqmal selaku Reja Kute Imam Kute Lotkala Kebayakan. Di daerah Pak Iqmal ini bagaimana dengan ritual seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Najman? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami sebagai narasumber untuk mengenai apa yang telah Ibu pertanyakan tadi. Sebenarnya di tempat kampung kita Lotkala ini kan sudah berbagai macam suku yang tinggal, tidak hanya sebatas suku Gayo saja, sudah campuran. Tentunya mereka juga mempunyai ritual adat masing-masing di situ. Cuman karena kita selaku imam di kampung Lotkala, kita biasanya menyanggupi cara-cara yang memang sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh orang Gayo gitu. Kemudian Bu, yang sering kami alami yang telah lakukan sama seperti apa yang telah diucapkan oleh Bapak Najman tadi. Semuanya berawal dari memang masih dominan hal itu yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan agama, walaupun di sebagian fasilitas yang ada di situ atau media itu adalah ritual adat. Sebenarnya intinya adalah untuk kalau secara filosofinya disitulah kebersamaan, walaupun lahir seorang anak daripada salah satu masyarakat di kampung itu, jadi semua merasa bertanggung jawab, mempunyai warga baru yang telah lahir dan merasa bertanggung jawab daripada seluruh orang tua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Najman tadi itu adalah semuanya simbol, simbol. Ya, bukan berarti apabila kurang satu alat daripada atau fasilitas daripada media yang sudah kita letakkan di situ, bukan berarti rasa hikmat daripada acara akikah itu akan berkurang. Tidak seperti itu.
Jadi apa yang kami lakukan selama ini tidak ada benturan-benturan di tengah masyarakat, kemudian tidak menjadi hal yang menjadi perbedaan. Nah, karena kebanyakan walaupun banyak pendatang, secara perlahan-lahan mereka juga langsung mengikuti kebiasaan yang ada di kampung kala itu. Demikian. Pak Najman, kalau di acara-acara sebelumnya barangkali ada acara beguru atau acara perkawinan dan sebagainya, ada petua atau petatah petiti yang disampaikan atau berpantunlah bahasa Indonesianya. Apakah dalam acara turun mandi ini, turun kue ini ada ungkapan-ungkapan khusus barangkali yang disampaikan Pak Najman? Mungkin kalau petatah petitinya, kalau di dalam ada turun mandi, sinte murid betingok, sinte mati betingok, sinte murid bejontok. Artinya dalam hal ini dalam pelaksanaan ritual adat ataupun acara turun mandi ini, acara kenduri ini, harus ada yang memberitahukannya. Kalau dengan bahasa kita Gayo ini, turahara si mumangu, bahwa lu ini kasih kita arah turun mandi yumah di Polan, arah si laguna si menyawa nih. Ini artinya sinte mate betingok, sinte murid bejontok, arti arah si mumangu si munari. Karena menyangkut tentang acara ritual seperti itu, acara kenduri. Jika tidak sampai mereka itu memberitahu kepada kita, maka kita kan tidak datang ke situ, karena mungkin jatuhnya ke haram memakan acara seperti itu, hidangan seperti itu. Nah, kemudian sedikit lagi tentang tambahan mungkin Bu, di dalam ritual adat ini tadi, sebagian diserahkan kepada raja kampung yang bermakna di situ. Ini ken rakyat dirije, soal masa dia kecil. Bukan rakyat dirije, dari segi pendidikan diserahkan kepada amai tengku imam. Jadi, iwan di pelaksanaan prosesi kenduri ini yang memakan sembelihan akikah itu semuanya merasa bertanggung jawab terhadap perilaku daripada anak ini tersebut jikalau dia sudah beranjak dewasa. Itu dia maknanya. Kemudian dalam hal itu umpamanya perilaku anak ini ditegur sapa oleh masyarakat setempat, ada haknya untuk menegur anak tersebut, karena di dalam kampung itu tidak terlepas lagi dari tingkat sosial semua kemasyarakatan dalam kampung tersebut. Ya seperti itu. Pak Hikmah, adakah yang hilang sekarang di di era majunya zaman sekarang dengan tradisi ini nih, Pak Hikmah? Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang kebiasaan ini hilang, yang sering sekarang ini, karena biasanya apabila sudah lahir itu bayi, kadang-kadang ayahnya langsung ke rumah tunggu bahwa anak kita sudah lahir, kan gitu. Insya Allah nanti mohonlah tunggu kami nanti kasih nama, tunggu periksa apakah ini sesuai namanya dengan Al-Quran. Kadang-kadang seperti itu. Tapi belakangan ini mungkin karena sebagian ada dari bayi lahir di rumah sakit itu mereka sebelum keluar dari rumah sakit harus ada nama. Betul. Harus ada nama. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang sudah mulai muncul sekarang ini, sehingga kadang-kadang komunikasi antar kadang-kadang wali daripada bayi tersebut sudah mulai berkurang. Jadi tinggal tunggu ini nanti kita turun mandi pada hari sekian nanti tunggu tolong potongkan akikahnya. Terus namanya sudah kita buat kemarin itu sudah dibuat karena untuk persyaratan administrasi begitu ya Pak. Kalau nggak ada itu, kalau nggak masuk ke KK itu mereka nggak bisa keluar. Ya Memang kebanyakan seperti itu, tapi mudah-mudahan kalau memang yang
menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah adat itu, kalau memang mampu untuk tidak membuat seperti itu ya, kalau bisa lah seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa memaksakan, setiap manusia itu berbeda kemampuannya, kan? Jadi ini nanti bisa nanti Bapak dijelaskan lagi gimana, atau mungkin bisa dikanonkan di dalam mengenai ini lebih ditekankan lagi supaya terpelihara adat ini. Bukan berarti kita memaksakan sebuah adat untuk sebuah masyarakat atau sebuah lingkungan, tetapi hal ini sangat besar manfaatnya sebenarnya untuk hablum minan nas, sosial kemasyarakatannya itu sebenarnya sangat besar, yang sekarang sudah mulai hilang. Karena kadang-kadang ini acara turun mandi ini atau turun kue ini dianggap sudah mulai sebagian daripada oknum, mungkin oknum masyarakat yang agak sepilih sedikit, karena mungkin dari perkembangan zaman mungkin, dan dampaknya ini sangat besar sekali untuk bayi tersebut, karena dia hidup di lingkungan seperti itu. Hampir kadang-kadang dari dia lahir sampai dia SMA kita nggak kenal itu anak siapa, karena tidak ada lagi tegur sapa, tidak ada lagi kekompakan seperti yang pertama. Kalau yang pertama beberapa waktu yang lalu malah kan rejo imam langsung itu menyerahkan anak ini adalah tanggung jawab kita, ini anak kita, salah bertegah, benar berpapa. Jadi mulai dari dia kecil jalan, kemudian TK, SMA kita berani menegur anak tersebut. Tapi sekarang sudah mulai berubah, hal seperti itu tidak ada lagi, sudah mulai berkurang, sehingga kita kadang-kadang tidak tahu bahwa itu anak tetangga kita. Bahkan mungkin anak sendiri istilahnya, gitu ya Pak. Gitu. Jadi karena kurangnya sudah rasa kebersamaan. Padahal kebersamaan itu ternyata kalau kita kaitkan, begitulah pentingnya adat daripada turun mani ini sebenarnya untuk generasi penerus, apalagi penerus bangsa ini yang lebih baik. Karena dulu ada istilah Brahma, bujang, berine, tapi sekarang kita jangankan di kampung, di sekolah saja sekarang pendidikan nggak bisa ditegur lagi kadang-kadang, malah kan jadi lawan orang tuanya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang sudah mulai berkurang pada saat ini, yang kami rasakan, yang sudah kami alami. Baik, Pak Najman, saya kembali kepada Anda lagi. Di sini fungsi dari kakek neneknya seperti apa, Pak Najman? Kalau di sini kan Arailen, Awani, Arailen, Anani itu berpengaruh tidak, Pak Najman? Itu ada berpengaruh, tingkat mungkin kemanjaannya si cucu ini. Kita digayu ini Bu, kalau cucu dengan kakek neneknya itu, kalau kita selaku orang tua kita marahi anak kita ini, kita selaku orang tuanya, kakek dan neneknya itu kita yang menjadi lawannya. Jadi sedikit sepintas lalu tentang apa yang diutarakan oleh Bapak Imam dari Lot Kalabahkan tadi, memang di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, apabila lahir anak ini di rumah sakit, di situ dia sudah diberikan nama. Ini yang sebetulnya kalau menyangkut tentang hajatan, mungkin kita kan sudah mempersiapkan untuk menyembelih akikahnya nanti, harga kambing ataupun kibas sekian, untuk biaya ini sekian, untuk biaya dan lain-lain sebagainya sekian, kan begitu umpamanya. Sudah ada mempunyai perencanaan. Nah, mungkin dalam hal ini, di dalam waktu selahir anak kita ini di rumah sakit, mungkin pada saat sekarang ini dari pemerintah sudah menyiapkan mungkin biaya berobat, ada keringanan lah ya, seperti itu ya Pak ya, keringanan mungkin supaya jangan dibayar di rumah sakit, maka di situ harus diberikan namanya. Padahal kalau secara kita adat gayo, seperti yang di awal tadi, suatu dia itu lahir, jikalau laki-laki namanya sudah ada Win, kalau seandainya dia perempuan Ipan, itu dia. Tetapi kadang-kadang pada saat sekarang ini harus nama yang disembelih hakikahnya itu. Sedangkan hakikah ini tadi pun 7 harinya baru bisa disembelih. Jadi sedangkan dia kadang-kadang sebelum lahir ataupun setelah lahir, karena lahirnya di rumah sakit, namanya harus dipersiapkan. Ini berpulang kepada kesiapan daripada orang tua tersebut. Apakah melalui lahirnya itu melalui kartu BPJS, maka supaya ada keringanan dalam pembiayaan di rumah sakit, atau kadang sama sekali dia itu memang tidak mampu. Nah,
sedangkan umpamanya kalau tidak mampu menyembelih kambing ataupun kibas, bisa saja mungkin ayam umpamanya, ataupun cukup hanya kadang sekedar madu saja diapakan kepada mulutnya, itu sudah cukup, sudah sah kalau menurut kita di Islam. Saya sedikit ini nanti Pak Najman juga menambahkan ketika acara kenduri itu tadi atau pemberian nama itu tadi, ketika madu itu diberikan ke mulut si bayi itu, ada yang pakai jari manis atau jari kelingking ini, Pak Najman? Ada filosofinya kan Pak ya? Ini yang lebih kan jari manis, Bu. Jari manis. Jari manis. Iya. Dengan bahasa gawe cecepet madu sunyi rebusan tan silbak, buge manis saya beri, buge bijak bangka sewe bercerak. Iya. Itu dia. Iya, jadi pakai jari manis dimasukkan ke mulut si bayi begitu ya Pak ya. Satu lagi sebenarnya ada yang tertinggal ini Pak. Ini juga seperti Pak Iqbal katakan tadi, ini karena sudah modernnya zaman atau majunya teknologi lah, boleh dikatakan seperti itu, karena teknologi sekarang menjadi acuan. Dulunya bayi ini lahir kan di rumah begitu ya Pak ya, dibantu oleh bidan. Ketika acara turun mandi itu atau pemotongan akikah itu tadi, bidan tadi pun sangat istimewa kedudukannya. Betul. Nah itu kalau, ada yang tertinggal ini Pak. Ya. Kalau dengan bahasa kita di Gayo ini, mubasuh pumu. Ya. Itu dia artinya di situ mubasuh pumu ini dengan ucapan terima kasih kepada yang membantu kelahiran daripada anak kita tersebut. Itu di situ mungkin sebagai ucapan terima kasih kita berikan berasnya sedikit, ada beberapa buah kelapa, mungkin ada sedikit banyak seperti uang kita sisipkan di situ sebagai ucapan terima kasih kita kepada yang membantu kelahiran daripada anak kita. Yang membasuhkan tangan bidan itu tadi atau boleh dikatakan bahasanya bukan dukun lah, boleh dikatakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Apakah itu harus ibu si bayi itu atau seperti tadi fungsi dari anannya tadi itu? Iya, itu fungsi daripada bisa dan juga daripada anannya. Kalau mungkin bisa dari juga dari ibunya itu. Yang penting pelaksanaan membasuh pumu ini tadi harus dilaksanakan karena itu merupakan ucapan terima kasih kita kepada yang sudah membantu prosesi kelahiran daripada anak kita tersebut. Jadi yang melaksanakannya dari pihak keluarga ya secara umumnya, bukan harus umpamanya ibunya, bukan terus harus ini kan gitu dah. Tetapi dari pihak keluarga harus melaksanakan itu. Sebagai ucapan terima kasih. Ya Pak, silakan. Kalau kita hubungkan bahwa seperti anak kita ini tadi lahir di rumah sakit, nah, macam mana kita mengucapkan terima kasihnya basuh pumu itu tadi? Itu kan mungkin dari kesiapan BPJS tadi, sedangkan masuk ke situ keluarnya pun kita sudah tidak memakan biaya. Inilah kadang-kadang yang sudah terlupakan di tengah masyarakat kita, baik secara kampung umpamanya yang melahirkannya itu tadi, baik secara bidan ataupun di rumah sakit itu tadi. Itu dia. Pak Iqbal, kalau di kampung tadi itu makanan-makanan yang tadi kita nikmati ketika acara kenduri atau pemberian nama tadi itu masih ada yang diantar-antar ke rumah satu ke rumah yang lain ini, Pak. Mungkin di Lut Kala masih terlihat hal-hal seperti ini. Sebenarnya kan awalnya begitu kita melaksanakan penyembelihan akikah di pagi hari, kemudian siangnya kan setelah masak semua, kemudian dari bapak-bapak yang ada di masjid semua sudah dikasih tahu oleh wali, yang kedua orang tua, agar seluruh jemaah itu wajib itu yang di kampung itu untuk makan bersama di situ. Kemudian ada juga sebagian daripada orang tua bernazar, itu mungkin membagikan makanan mungkin ke panti asuhan. Kemudian yang jelas untuk hari itu kadang melalui gereja, melalui bejontok tadi laguling, seperti yang dikatakan Pak Najman tadi, bejontok itu cukup hanya melalui Pak Imam saja untuk mengumumkannya di masjid. Lalu nanti Pak Imam langsung menyampaikan di masjid. Kemudian nanti ada mungkin keluarga-keluarga terdekat yang belum tersentuh. Disinilah mereka mengantarkan
makanan yang mungkin belum yang sama-sama kita nikmati, boleh dikatakan seperti itu. Atau mungkin satu lagi Pak, yang membantu dalam prosesi memasakkan seperti nasi, sayur ataupun lauk pauk yang kita olah itu tadi, sebagian anaknya kan dia kan sudah tinggi, tidak datang ke situ, atau suaminya tidak datang ke situ, karena anaknya ada sekolah kan gitu, sedangkan ibunya itu sudah memasak, itulah bisa diantar juga itu Pak Ibu. Jadi di situ kita lihat rasa sosial dari orang-orang itu nampak kebersamaannya. Jadi langsung yang punya rumah ini tolong diantarkan ke rumah karena kakak sudah masak di sini. Jadi jangan sampai terlupakan yang ditinggalkan oleh yang memasak sebagai panitia. Begitu juga seperti yang tadi kita sampaikan, karena dibantu oleh bidan desa bahasanya sekarang ini, untuk bidan juga tentunya diberikan khusus begitu, khusus dia tempatnya itu. Kalau masih ada bidan desa, sekarang kan masih ada bidan desa, kecuali yang masuk ke rumah sakit beda. Tapi rata-rata seperti itu. Kalau yang dibantu oleh bidan desa tetap dilakukan, tetap masih ada seperti itu, diberikan penghargaan dengan mengantar makanan ke rumah dan diistimewakan lah sebagai rasa syukur atas bantuan dari bidan tersebut. Pak Najman, entah itu dulu tradisi lama karena mungkin belum banyaknya pengetahuan dari orang-orang kita terdahulu atau masyarakat dulu, alat-alat untuk tadinya pelengkap untuk acara kenduri ini, kalau sekarang apakah tidak bertentangan dengan agama barangkali ini Pak? Karena di sana ada bertih dan lain sebagainya. Itu bertentangan tidak, kalaupun dibandingkan dengan sekarang gitu? Kalau kita tinjau, kita bedakan ritual adat dengan agama Bu, saya rasa itu tidak bertentangan karena det urum agama lagu jet urum sipet, lagu gere itu pas kita bedakan kita kira-kira. Jadi dalam hal ini ritual adat tentang kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau yang bertentangan dengan agama itu sudah jauh hari, sudah memang itu tidak dilaksanakan lagi. Contoh umpamanya di dalam acara kematian, dulunya itu ada kemenyan yang dibakar di situ. Mungkin penyebabnya pada dulunya itu jenazah ini sudah sakit terlampau lama, supaya jangan ada umpamanya rasa bau apa umpamanya, dibakarkanlah itu kemenyan. Dulunya itu yang ada. Kalau seperti sekarang ini kan sudah ada seperti wangi-wangian, ya itu diapakan kan tidak ada masalah. Tergantung pada situasi dan kondisinya. Artinya semuanya ini kan ciptaan Tuhan, tidak mungkin ada yang bertentangan. Terkecuali ya kita itu meminta kepada hal-hal yang lain. Itu mungkin bertentangan, tetapi kalau tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasa ya tidak ada bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, Pak ya. Semua seperti yang diharapkan oleh kita, dan tentunya ya diharapkan oleh kedua orang tua si anak tadi itu, begitu ya Pak ya. Pak Najman, sedikit agak maju kita ibaratkan si bayi ini sudah besar, dikatakan seperti itu. Nah, ketika sudah masuki waktu sekolah Pak, apakah ini juga ada tradisi orang tua menyerahkan ke pihak yang mendidik anak tersebut ini Pak Najman? Itu jelas ada Bu. Yang pertama tadi adalah sewaktu dia lahir, yang dikatakan dengan utang opat tadi. Yang pertama turun mandi tadi sudah kita bahas. Kemudian serahan murid ke guru. Itu yang kedua. Itu ada melalui ritual adat juga ada. Kalau diserahkan kepada guru supaya pandai dia membaca, serahkan kepada tengku imam agar dia bisa mengaji. Itu ritual adatnya. Berbeda lagi alat pertawarannya dengan penyerahan murid kepada guru. Itu contohnya ada jarum, ada buah pinang itu diiringi dengan sirih, kemudian ada lagi
telur bebek, ada lagi apa namanya itu, kunyit, ada lagi itu, kemudian ada lagi beras. Sebagai contoh di situ, makna daripada jarum di dalam dunia pendidikan itu, betah ke tajam di jarum ni, kita betah tingkat kecerdasan ni anakku ni kasih iwan ni menerima pelajaran dari guru ataupun dari tengku. Kemudian betah kerapit ni kunyit ni, kita betah lekat ni ilmu ni si ajaran dari tengku guru ni ke aku anakku ni. Kemudian betah anak kati tenaruh ni etik kegeri keramye tenaruh korek keramye ini pe anak kati kita serahan anak tadi ku jemalen ku guru ku tengku karena nunggu kita menajar. Jadi siapa cermin ini turah tenaruh ni etik umur tenaruh ni korek. Ya, kemudian arah yone wi seneta. Wi ni arti numur kasih balik penyenawat ni anak ni kasih bak maingge arti ken perampat ni perangi sibet hari terjah empah tangan tonga keliling juga lagu sida udah awan ni kita ada pak kan mau guna pe kai dera anak ni lagu saya ni ke awan ni kita ini dia maknai anak katiara orang senayone senari tak kira ini arti bermakna si wajib, ibu wajib, si berat, ibu berarti. Ini menyangkut tentang kesejahteraan ni guru. Arti kalau saya ni kena bahasai uang sekolah ataupun SPP kena tak kira-kira. Betul. Ya. Jadi kemaknaan di ilmu ni tak kira-kira makin didetik kena makin relevan, makin buruk makin relevan, makin dididik makin panjang. Tak kira-kira saya kira makin ditebuk makin pulang, makin digerbuk makin meluap. Jadi kan tak kira tentang ilmu ni ya. Ranya iupa muka tu tak Pak. Baik Mal, mungkin yang hilang yang tadi yang kita sampaikan ini selaku imam barangkali di kampung tersebut, kalau anaknya yang tidak bisa barangkali kita berikan nasihat, karena ya sekarang ini seperti apa Mal katakan tadi itu ya kita tidak bisa lagi sembarang untuk menasihatinya. Masih bisakah kita memanggil khusus kedua orang tua itu ke rumah kita ini Pak, ke rumah Pak Imam untuk menasehatinya, karena kan membayangkannya tadi setelah turun mandi tadi terus dia beranjak besar sudah kita sekolahkan seperti yang Pak Najman katakan tadi, dan barangkali ada sedikit yang harapan kita agar anak ini tetap seperti yang diharapkan dari awal begitu Pak. Kita harapkan ya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sekarang ini mungkin ini adalah budaya orang Gayo. Kalau urusan sama imam ini kadang-kadang ada hal yang sangat serius sehingga membuat menjadi tercerak jemaah. Iya, udah ketekna belum baru demu Pak Imam. Ya, jadi seharusnya seperti itu. Yang kita inginkan seperti itu. Kadang-kadang malah kan orang tua kurang perhatian penuh dengan anaknya, sehingga walaupun kadang-kadang dia merasa anaknya tidak pernah berbuat salah sehingga istilahnya lari ke bahasa Gayo. Padahal ternyata kita tiba-tiba terkejut. Anak di lagu Noya kenapa bisa seperti itu, selama ini kita lihat seperti bagus sekali. Jadi oleh karena itu sebenarnya ini kerjasama antara kedua orang tua ini sangat penting dengan imam kampung terlebih dahulu, dengan gereja dan aparat sebenarnya. Untuk keberlangsungan daripada akhlak daripada anak tersebut. Memang harus bekerja sama karena banyak tantangan saat ini. Kalau dulu mungkin kita melihat guru kita dari jauh saja sudah takut kita. Kita cari jalan lain supaya tidak ketemu. Sekarang tidak ada lagi. Apalagi orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarganya, tidak pernah mengajar, tidak pernah hanya tinggal satu komplek gitu. Kadang-kadang nggak ada lagi segannya untuk berbuat salah malah di depan mata. Jadi ini adalah sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari adat Gayo ini sebenarnya, sehingga terjadilah moral daripada generasi muda sudah mulai agak berubah sekarang ini. Kadang-kadang membawa Honda, membawa kereta itu ugal-ugalan. Padahal itu kadang-kadang ya pamannya, makulnya, ucapnya di situ.
berani dia seperti itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita berharap setiap orang tua itu melalui radio RRI ini ada sinkronisasi orang tua, aparat, imam kampung, kemudian apalagi dari bapak inilah yang dari adat Majelis Adat Gayo lebih memperkokoh lagi malah kan ini gimana supaya lebih hebat karena apapun yang dikeluarkan oleh Majelis Adat di samping sudah dijalankan, apalagi ditambah dan dikuatkan lagi oleh masyarakat, karena itu adalah visi dan misi daripada keberadaan Majelis Adat Gayo. Ini yang sangat kami harapkan di bawah seperti itu. Seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Najman, sekarang ada penyerahan murid guru. Ini lebih kita galakkan lagi, kalau bisa merata di seluruh kampung. Supaya kerjasama antara orang tua, antara wali dengan guru, antara wali dengan aparatur kampung, dengan imam kampung bisa saling menjaga. Kalau seandainya terjadi sesuatu terhadap anak di sekolah ataupun di tempat pendidikan, itu kalau sekiranya orang tuanya tidak sempat, itu adalah hak daripada rejo, hak daripada imam, hak daripada aparatur kampung untuk memenuhi panggilan guru tersebut. Nanti kasih salah maduna ya, Pak, kati madu pemula. Jadi saat seni Bu, mungkin nanti kita peren kehilangan, nanti kita peren osop, sehingga terlupakan. Mungkin penyebabnya pemahaman makna daripada adat. Iwan turun mani. Contohnya sewaktu kenduri pada BW ini hadir masyarakat takone, berarti bertanggung jawablah anak ini terhadap singa turun mani. Contoh Mbak serahan kureja, serahan kuimam. Kemudian wan hal ini tentu kati rasa kebersamaan wan kampung beru brama bujang berina. Ini arti sarak opat segi lima kena-kena. Ini pemahaman ini mungkin si tengah-tengah masyarakat ngemulai gerena dipahami oleh masyarakat setempat. Pak Najman dan juga Pak Iqmal, tentu ada harapan yang akan diketahui oleh masyarakat kita. Barangkali Pak Iqmal akan menyampaikan sedikit harapannya terlebih dahulu nih Pak Iqmal. Ya, harapan kami terutama mewakili imam kampung di seluruh Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Muria. Ya, kami berharap tetaplah dibina hubungan hablum minan nas antara warga dengan aparat, dengan kemudian dengan yang berwenang, agar generasi penerus daripada bangsa ini lebih baik lagi. Oke, dari Pak Najman barangkali Pak? Kepada masyarakat di Gayo, khususnya di Aceh Tengah ini, mari kita memahami makna daripada adat, baik adat Sinta Mengerja, baik adat Turun Mani, baik adat di dalam Sunat Rasul, baik adat daripada penyerahan murid ke guru. Inilah kira-kira yang perlu kita pahami di dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, demikian bincang-bincang kita pada obrolan budaya untuk hari ini. Yang tadi sudah disampaikan, dijabarkan juga oleh dua narasumber, yaitu Bapak Najman dari Majelis Adat Gayo dan juga Bapak Iqmal SPDI selaku Imam Kampung Lutkala Kebayakan. Pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bisa berjumpa kembali di waktu yang akan datang untuk program yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.